Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elsa Kristi Aprilia dengan NIM 2212026 dari kelas TIB 5J. Di video ini saya akan membahas analisis dari hasil digitalisasi di area Kota Balikpapan dengan menggunakan Mapflow. Kali ini saya akan menggunakan 4 metode, yaitu metode building, road, construction site, dan forest. Nah, yang pertama yang akan saya bahas adalah metode building. Berdasarkan peta yang kita lihat pada QGIS, dapat diketahui bahwa area yang saya analisis memiliki daerah wilayah building atau pembangunan yang ditandai dengan warna orange. Hal ini mengidentifikasikan bahwa kepadatan pembangunan di area tersebut sangat tinggi. Dan juga bisa berarti bahwa area tersebut mengalami pertumbuhan ekonomi yang pesat dengan banyaknya pemukiman area masyarakat yang lumayan padat di sekitarnya. Kondisi ini juga dapat berdampak positif, tetapi juga menimbulkan tantangan seperti kebutuhan infrastruktur, layanan publik, dan manajemen lingkungan yang lebih baik. Dampak negatif dari kepadatan pembangunan yang tinggi di area tersebut dapat meliputi kualitas udara yang menurun, krisis infrastruktur, keterbatasan ruang terbuka, resiko lingkungan, bencana alam, dan krisis kesehatan. Nah, yang dimana kebutuhan akan infrastruktur seperti jalan, saluran air, dan layanan kesehatan bisa meningkat yang seringkali tidak dapat diimbangi dengan pembangunan yang ada. Selain itu juga, pembangunan yang padat dapat mengurangi ruang terbuka hijau, mengganggu keseimbangan ekosistem dan kualitas hidup. Nah, akibat pembangunan dapat menyebabkan kerusakan habitat, banjir, dan masalah pengelolaan limbah. Selain itu juga, di dalam bencana alam, area yang padat rentan terhadap dampak bencana seperti banjir atau tanah longsor, terutama jika infrastruktur tidak memadai, serta resiko penyebaran penyakit meningkat karena keterbatasan sanitasi dan fasilitas kesehatan yang mungkin tidak memadai. Nah, upaya yang dapat dilakukan pemerintah untuk mengatasi masalah di area pemukiman yang padat bisa untuk melakukan perencanaan tata ruang yang baik, yaitu mengembangkan rencana tata ruang yang berkelanjutan untuk mengatur penggunaan lahan dan menciptakan ruang terbuka hijau, dengan menanam pohon hijau di sekitarnya untuk dapat mengurangi kebanjiran. Kedua, peningkatan infrastruktur, yaitu pemerintah dapat membangun dan memelihara infrastruktur seperti jalan, saluran drainase, dan fasilitas publik untuk mengurangi kemacetan dan meningkatkan aksesibilitas. Selain itu juga, pemerintah dapat melakukan pengembangan fasilitas kesehatan, yaitu meningkatkan akses ke layanan kesehatan melalui pembangunan pusat kesehatan dan penyuluhan kesehatan. Nah, dengan adanya solusi tersebut, maka area tersebut akan menjadi lebih nyaman, sehat, dan aman untuk masyarakat Kota Balikpapan. Selanjutnya, saya akan membahas tentang metode road. Berdasarkan peta yang kita lihat di QGIS, area yang saya analisis untuk menggambarkan jaringan jalan menunjukkan bahwa struktur jalan di Balikpapan sudah terorganisir dengan baik dan menghubungkan berbagai wilayah di kota ini. Jaringan jalan ini sangat bermanfaat dalam beberapa hal, yaitu aksesibilitas, memudahkan mobilitas penduduk dan transportasi barang antar wilayah sehingga memperlancar kegiatan ekonomi. Kedua, pengembangan ekonomi. Infrastruktur jalan yang baik mendukung pertumbuhan bisnis dan investasi, menarik lebih banyak pengusaha untuk beroperasi di daerah tersebut. Ketiga, konektivitas, menghubungkan kawasan komersial, perumahan, dan fasilitas publik, meningkatkan integrasi antar berbagai fungsi kota. Nah, selanjutnya juga ada pengurangan kemacetan. Dengan adanya jaringan jalan yang efisien dapat membantu mengurangi kemacetan dan waktu tempuh, meningkatkan produktivitas masyarakat sekitarnya. Namun, penting untuk tetap memperhatikan pemeliharaan dan perencanaan berkelanjutan agar jaringan jalan ini tetap efektif dan tidak menimbulkan masalah,
seperti kemacetan atau dampak lingkungan negatif. Nah, dampak lingkungan negatif dari pembangunan jaringan jalan di area Balikpapan dapat meliputi deforestasi, pencemaran udara, adanya erosi tanah, atau konstruksi jalan dapat menyebabkan erosi, yaitu mengurangi kesuburan tanah dan mengganggu ekosistem lokal, dan pencemaran air. Runoff dari jalan yang terbuat dari aspal dapat mencemari saluran air dengan limbah, bahan kimia, dan material konstruksi. Dengan memperhatikan dampak ini, penting bagi pemerintah dan pengembang untuk menerapkan langkah-langkah mitigasi yang efektif yang dapat dilakukan pemerintah untuk mengurangi dampak lingkungan negatif dari pembangunan jaringan jalan, meliputi studi dampak lingkungan atau melakukan analisis mendalam sebelum proyek dimulai, untuk mengidentifikasi dan merencanakan langkah mitigasi terhadap dampak yang mungkin terjadi. Selanjutnya yaitu pengelolaan air hujan. Menerapkan sistem drainase yang baik untuk mengelola runoff, mencegah pencemaran air, dan mengurangi erosi. Bisa juga pemerintah melakukan restorasi habitat atau mengembangkan program yang memulihkan area terpengaruh, termasuk penanaman pohon dan rehabilitasi tanah. Dengan langkah-langkah ini diharapkan dampak negatif dari pembangunan jaringan jalan dapat diminimalkan sambil tetap mendukung pertumbuhan dan perkembangan kota. Selanjutnya, saya akan membahas tentang metode construction site. Berdasarkan peta yang kita lihat di Kigis, area yang saya analisis untuk menggambarkan construction site merupakan salah satu area konstruksi yang cukup besar, yang difungsikan untuk area komersial di kawasan kota Balikpapan. Lokasi ini memiliki keunggulan karena terletak di jalan besar, sehingga memudahkan akses transportasi dan distribusi material yang digunakan untuk konstruksi. Namun, ada beberapa dampak yang harus kita perhatikan untuk lingkungan sekitarnya, yaitu polusi udara dan kebisingan. Aktivitas konstruksi dapat meningkatkan tingkat polusi udara dan suara, yang berpotensi mengganggu kenyamanan masyarakat sekitar. Yang kedua, kerusakan ekosistem. Pembangunan dapat menyebabkan perubahan pada habitat alami, mempengaruhi flora dan fauna lokal. Yang ketiga, kepadatan lalu lintas. Proyek ini dapat menyebabkan peningkatan lalu lintas di sekitarnya, yang dapat berpotensi menimbulkan kemacetan dan risiko keselamatan. Keempat, pengelolaan limbah. Pembangunan akan menghasilkan limbah konstruksi yang perlu dikelola dengan baik untuk mencegah pencemaran lingkungan, serta dampak sosial, yaitu perubahan lingkungan dan aksesibilitas dapat mempengaruhi kehidupan masyarakat sekitar, baik itu positif maupun negatif. Dengan mempertimbangkan dampak ini, penting untuk menerapkan strategi mitigasi yang efektif agar pembangunan dapat dilakukan dengan berkelanjutan dan bertanggung jawab. Nah, strategi apa atau upaya pemerintah untuk mengatasi dampak negatif dari pembangunan di area konstruksi? Nah, itu seperti regulasi lingkungan, rencana tata ruang, audit lingkungan, atau pengembangan infrastruktur transportasi, seperti meningkatkan infrastruktur transportasi di sekitar area proyek untuk mengurangi kemacetan dan memfasilitasi distribusi material, serta memiliki program pengelolaan limbah. Dengan menerapkan langkah-langkah ini, pemerintah dapat membantu meminimalkan dampak negatif dari construction site. Nah, yang terakhir, saya akan membahas tentang metode forest. Berdasarkan peta yang kita lihat di Kigis, di area ini dapat kita lihat kawasan area hutan yang cukup luas di wilayah kota Balikpapan yang berfungsi sebagai area hijau untuk menyimpan karbon. Nah, hutan berperan penting dalam menyerap karbon dioksida atau atmosfer, membantu mengurangi perubahan iklim, serta habitat biodiversitas, serta pengatur suhu. Hutan berfungsi sebagai penyejuk alami, membantu mengurangi suhu lokal dan memberikan kenyamanan bagi masyarakat. Selain itu juga, hutan berkontribusi dalam menjaga siklus air, mencegah erosi tanah, dan mengurangi resiko banjir untuk menyerap air hujan. Dan bisa kita lihat bahwa kawasan area hutan berada dekat dengan kawasan pemukiman masyarakat Balikpapan dan juga jalan utama.
Hal ini dapat mengakibatkan kawasan hutan rentan dengan berbagai aktivitas manusia, seperti pembangunan lebih lanjut untuk menambah kawasan area pemukiman. Hutan juga beresiko terhadap penebangan hutan. Kebutuhan untuk memperluas kawasan pemukiman dapat mendorong penebangan hutan secara ilegal atau tidak berkelanjutan, serta adanya aktivitas manusia dapat merusak struktur dan fungsi ekosistem hutan serta mengurangi keanekaragaman hayati. Selain itu juga dapat memudahkan adanya kebakaran. Akses mudah ke area hutan dapat meningkatkan resiko kebakaran, baik karena faktor alami maupun aktivitas manusia. Serta karena adanya hutan, perubahan iklim itu memperburuk kemampuan penyimpanan karbon hutan. Oleh karena itu, perlindungan hutan harus menjadi prioritas untuk menjaga keseimbangan antara pengembangan dan konservasi. Perlindungan yang dapat dilakukan pemerintah untuk menjaga kawasan hutan dapat meliputi menyelenggarakan penegakan hukum, menguatkan regulasi dan tindakan tegas terhadap penebangan ilegal dan penambahan hutan. Yang kedua, zonasi wilayah. Dengan mengembangkan rencana zonasi yang jelas untuk membatasi area yang boleh digunakan untuk pembangunan dan area yang harus dilindungi, serta keterlibatan masyarakat. Dengan melibatkan masyarakat lokal dalam pengelolaan dan perlindungan hutan, serta memberikan edukasi tentang pentingnya konservasi. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan pemerintah dapat melindungi hutan dengan berbagai ancaman sambil tetap mendukung pembangunan yang berkelanjutan. Dengan 4 metode analisa yang saya bahas, kita dapat memahami kondisi dan permasalahan di area wilayah Kota Balikpapan. Harapannya, dengan adanya analisis ini, pemerintah daerah dapat mengambil langkah awal untuk mengidentifikasi masalah dan dapat mengambil solusi yang tepat untuk meningkatkan lingkungan yang lebih baik dan nyaman untuk masyarakat Kota Balikpapan. Demikian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih sudah menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.